untuk menjadi benteng pertahanan bagi kaum muslimin, yang itu ditempatkan di Jabal Rumat atau di Gunung Ainain. Insya Allah sebentar lagi kita akan melihat Jabal Ainain atau tempat 70 sahabat yang dijadikan benteng pertahanan bagi kaum muslimin. Dan Rasulullah setelah menunjuk kepada 70 sahabat, Rasulullah juga berpesan kepada yang 70 sahabat ini agar supaya tidak turun, tidak meninggalkan tempat pertahanan sebelum ada perintah atau sebelum ada aba-aba dari Rasulullah SAW. Namun Bapak Ibu rahmatullah, orang kafir Quraisy ini sudah bingung karena mereka tidak bisa mendekat kepada kaum muslimin. Karena yang 70 sahabat ini sangat siaga. Lalu orang kafir Quraisy ini sengaja meninggalkan barang-barang bawaan seperti perlengkapan perang, harta-harta yang dibawa ditinggalkan, yang pura-pura mereka meninggalkan, dan agar supaya orang kafir kaum muslimin ini menyangka bahwa kaum kafir Quraisy sudah meninggalkan area peperangan. Namun setelah itu strategi kaum kafir Quraisy ini sangat jitu, maka yang 70 sahabat ini lupa dengan pesan Rasulullah SAW yang mereka diperintahkan oleh Rasulullah untuk menjadi benteng pertahanan dan juga diperintahkan untuk tidak turun sebelum ada perintah dari Rasulullah. Namun karena mereka sudah lupa dan tergiur melihat harta-harta yang ditinggalkan oleh orang kafir Quraisy, mereka rebutan di bawah turun dari tempat pertahanan. Maka di situ pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid sebelum masuk Islam melihat tempat pertahanan kaum muslimin sudah ditinggalkan, maka Khalid bin Walid langsung mengambil alih tempat pertahanan kaum muslimin. Maka disitulah kaum muslimin diuji oleh Allah Ta'ala dengan kekalahan. 70 sahabat gugur ketika perang Uhud, termasuk paman baginda Rasulullah yaitu Sayyidina Hamzah gugur ketika perang Uhud. Dan juga Rasulullah ketika perang Uhud ini banyak mengalami luka-luka, bibirnya sampai pecah, giginya patah kena tombak. Namun pada waktu itu alhamdulillah Rasulullah ini berhasil dibawa lari oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Perhatikan Allah dengan Rasulullah SAW. Dari depan kita sudah nampak gunung yang warnanya hitam kemerah-merahan. Inilah Jabal Uhud. Dari sebelah kanan sampai ujung sana, sebelah kiri nanti ini semuanya Jabal Uhud. Yang mana Uhud ini diambil dari kata ahadun, artinya satu. Yang juga Jabal Uhud ini atau Gunung Uhud ini merupakan gunung satu-satunya nanti akan dipindah oleh Allah Ta'ala ke dalam surga. Jadi Gunung Uhud ini nanti akan dipindah oleh Allah ke dalam surga. Mudah-mudahan yang hari ini kita melihat ke Jabal Uhud, kita juga melihat di dalam surga. Amin. Kita termasuk ahli surga. Amin. Ya Allah. Jadi Bapak Ibu rahmatullah, sebelah kanan kita ini adalah Jabal Uhud, namun tempat peperangannya masih di depan. Dan Jabal Uhud ini Bapak Ibu merupakan gunung yang cinta kepada Rasulullah, dan juga Rasulullah sangat cinta kepada Jabal Uhud. Di antara bukti-bukti bahwa Rasulullah cinta kepada Jabal Uhud, ketika Rasulullah keluar dari kota Madinah menuju kota Makkah atau kemana saja, sudah mendekati ke Jabal Uhud, maka Rasulullah ini mengencangkan kudanya agar supaya cepat sampai di Jabal Uhud. Dan juga pada suatu ketika Rasulullah bersama sahabat Abu Bakar berada di atas Bukit Uhud, dan kemudian Bukit Uhud ini mengeluarkan gemuruh, gemetar yang sangat kencang sekali, yang kemudian pada waktu itu sahabat Abu Bakar ketakutan. Dan Rasulullah lalu kemudian mengatakan kepada Jabal Uhud, "Ya Uhud, apakah kamu tidak tahu siapa yang berada di atas kamu? Yang berada di atas kamu adalah seorang utusan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan juga sahabat yang sangat mencintai kepada utusan itu, yaitu sahabat Abu Bakar Siddiq." Jadi Rasulullah mengatakan kepada Jabal Uhud, "Siapa yang berada di atas kamu?" Lalu kemudian Jabal Uhud ini tidak mengeluarkan gemetar atau gemuruh. Lalu kemudian Jabal Uhud ini sangat cinta kepada Rasulullah, dan juga Rasulullah sangat cinta kepada Jabal Uhud. Para nama Allah sama Rasulullah SAW, 70 sahabat yang gugur ketika perang Uhud. Sebentar lagi kita akan melihat tempat atau pemakaman 70 sahabat, yang mana pada awalnya 70